Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPS, ilmu pengantar sukses. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenal lokasi tempat tinggal. Mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Materi ini diperlukan untuk kita. Karena apa? Karena akan memberikan beberapa informasi tentang tempat tinggal kita, tempat yang akan kita tuju, tempat di mana kita berada. Bahkan di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini sangat diperlukan. Seperti dengan keadaan saat ini banyak media HP yang sudah kita punya, itu akan memberikan informasi-informasi tentang keberadaan kita, tentang tempat tinggal kita, tentang tempat yang akan kita tuju. Itu beberapa informasi yang akan kita dapat dari materi ini. Selain itu, kita juga akan mengetahui karakteristik lokasi di mana kita tinggal, lokasi di mana ingin kita tahu. Itu beberapa hal yang kita dapat dengan mempelajari materi ini. Dari capaian pembelajaran kali ini, kita akan memahami keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Dari capaian pembelajaran ini, kita akan tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi lokasi tempat tinggal, kalian diharapkan menjelaskan lokasi tempat tinggal. Yang kedua, menjelaskan letak astronomis Indonesia dan pengaruhnya. Yang ketiga, menjelaskan letak geografis Indonesia dan pengaruhnya. Yang keempat, menjelaskan letak geologis Indonesia dan pengaruhnya. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar lokasi wilayah negara kita, negara Indonesia. Dari gambar tersebut kita bisa mengetahui di manakah lokasi Indonesia di antara negara-negara lain, di manakah lokasi Indonesia berada di garis astronomis. Itu dapat kita ketahui di mana nanti dari lokasi ini dapat kita lihat, kita tahu apa itu lokasi. Yang dimaksud dengan lokasi itu merupakan letak objek di permukaan bumi. Letak suatu tempat di permukaan bumi. Misalnya tadi seperti di peta Indonesia. Di manakah posisi atau lokasi Indonesia? Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Selain itu, Indonesia berada di garis lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan dari lokasi tersebut kita dapat membedakan lokasinya. Ya, lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Dari peta tadi, bahwa Indonesia secara absolut lokasinya berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu lokasi absolutnya. Lokasi itu tidak akan berubah. Lokasi bersifat tetap. Sedangkan lokasi relatif merupakan letak tempat yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Contoh, Indonesia pada tahun 2002. Sebelum tahun 2002, wilayah Indonesia mempunyai wilayah Timor Leste sebagai provinsi terakhir pada tahun 2002. Namun pada tanggal 20 Mei 2002
Provinsi Timor Timur itu memisahkan diri dari Indonesia, sehingga secara relatif, lokasi relatif, wilayah Indonesia tidak ada wilayah Timor Timur. Artinya Timor Timur berdiri menjadi negara tersendiri, yaitu negara Timor Leste. Itulah perubahan keadaan sekitarnya yang membuat lokasi relatif wilayah Indonesia. Baiklah, kita lihat kondisi wilayah Indonesia. Kita lihat berdasarkan letak. Letak suatu tempat itu dapat menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Di antaranya Indonesia, posisinya di antara dua benua dan dua samudera tadi. Di samping itu, kita dapat melihat karakteristik tempat tersebut. Contohnya, satu tempat berada di daerah pantai. Karakteristiknya terdapat identifikasi bahwa di daerah pantai itu suhunya tinggi berupa dataran rendah. Sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Itu merupakan kondisi suatu wilayah Indonesia, sehingga dapat menentukan posisi dan karakteristik suatu tempat. Baiklah, kita lanjut berkaitan dengan letak wilayah Indonesia. Letak Indonesia itu kita bedakan menjadi letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Dari letak astronomis nanti kita akan mempelajari tentang letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dari letak astronomis itu, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia juga memiliki iklim tropis berdasarkan letak astronomis tersebut. Yang selanjutnya yaitu letak geologis. Letak geologis itu letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan di muka bumi. Nah, Indonesia berada di antara 3 lempeng Asia, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dan Indonesia berada di garis pegunungan muda, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Selanjutnya yang ketiga adalah letak geografis. Secara geografis Indonesia berada di antara 2 benua, Asia dan Australia, dan 2 samudera, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga Indonesia itu mempunyai letak yang strategis. Baiklah, kita pelajari satu persatu dari letak Indonesia. Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis itu merupakan letak berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur, di mana letak astronomis Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur, di mana perhitungan titik koordinat itu berada di wilayah Indonesia paling ujung. Wilayah Indonesia paling utara adalah di Pulau W, di Nanggro Aceh Darussalam, yang berada di 6 derajat lintang utara. Wilayah Indonesia paling selatan adalah Pulau Roti di Nusa Tenggara Timur, yang berada pada 11 derajat lintang selatan. Itu dihitung dari garis lintangnya. Sedangkan wilayah Indonesia paling barat di ujung utara Pulau Sumatera, yang berada pada 95 derajat bujur timur. Adapun wilayah Indonesia paling timur itu berada di kota Merauke, yaitu pada 141 derajat bujur timur. Garis lintang. Garis lintang itu merupakan garis khayal yang melintang
mengelilingi bumi, membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu wilayah utara dan selatan. Berdasarkan letak lintangnya, wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hal ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri memiliki curah hujan yang tinggi, memiliki hutan tropis yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang ketiga, menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Yang keempat, banyak terjadi penguapan sehingga kelembaban udara tinggi. Nah, pengaruh dari posisi astronomis terhadap perubahan musim dan iklim di Indonesia. Nah, iklim di dunia. Iklim di dunia ini terbagi menjadi 4 iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Nah, iklim tropis ini berada di garis lintang dari 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ini beriklim tropis. Indonesia termasuk iklim tropis karena berada di antara 23,5 derajat lintang utara, 23,5 derajat lintang selatan. Iklim yang kedua yaitu iklim subtropis. Iklim subtropis berada di 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Ini beriklim subtropis. Iklim sedang. Iklim sedang ini berada pada garis lintang 40 derajat lintang utara sampai 60,5 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Ini iklim sedang. Sedangkan iklim dingin berada di 60,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat di kutub utara. Sedangkan di selatan, lintang selatan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat kutub selatan. Ini merupakan pengaruh posisi astronomis terhadap perubahan musim dan iklim di dunia. Sekarang garis lintang garis astronomis yang berikutnya yaitu garis bujur. Garis bujur merupakan garis khayal yang membujur dari utara ke selatan. Dari kutub utara ke kutub selatan, menghubungkan kutub utara dan selatan. Nah, garis bujur ini Indonesia berada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yang menjadikan Indonesia ini memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat atau WIB dengan patokan garis bujur 105 derajat bujur timur dengan selisih waktu 7 jam lebih awal dari GMT. Daerah waktunya meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Bagian waktu yang kedua yaitu waktu Indonesia bagian tengah atau WITA dengan patokan garis bujur 120 derajat bujur timur dan selisih waktu 8 jam lebih awal dari GMT. Daerah waktu meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga yaitu waktu Indonesia bagian timur. Ulang.
Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA dengan patokan garis bujur 120 bujur timur dan selisih waktu 8 jam lebih awal dari GMT dengan waktu meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, yaitu waktu Indonesia bagian timur dengan patokan garis bujur 135 derajat bujur timur dan selisih waktu 9 jam lebih awal dari GMT. Daerah waktunya meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sekarang kita lanjut ke letak yang kedua, yaitu letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan dengan wilayah lain di permukaan bumi. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang merupakan pertemuan dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta diapit dua daratan luas, yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi alam. Wilayah Indonesia beriklim tropis. Indonesia memiliki dua musim. Selanjutnya yaitu batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia, Indonesia merupakan negara yang berbatasan dengan negara-negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan batas lautnya dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Itu batas-batas negara wilayah negara Indonesia. Batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya di utara, selatan, barat, timur, yaitu sebagai berikut. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan negara Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Hubungan letak geografis dengan perubahan musim. Hubungannya yaitu berdasarkan peredaran semu matahari. Peredaran semu matahari adalah gerakan semu matahari dari garis khatulistiwa menuju garis lintang balik utara 23,5 derajat lintang utara, kembali ke khatulistiwa dan bergeser menuju ke garis lintang balik selatan, yaitu 23,5 derajat lintang selatan, dan kembali lagi ke khatulistiwa. Dan dengan adanya peredaran semu matahari ini akan berdampak pada pergeseran atau arah angin, sehingga arah angin itu akan bergerak dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang rendah, di mana posisinya berdasarkan peredaran semu matahari tersebut. Bisa kita lihat dari peta berikut. Ini pergerakan angin muson barat. Itu pengaruh dari pergerakan semu matahari. Angin muson barat. Angin muson barat ini bergerak dari Asia, benua Asia menuju ke benua
Australia, di mana pada saat itu posisi matahari berada di titik balik lintang selatan 23,5 derajat lintang selatan, yang menyebabkan di belahan bumi paling selatan terdapat tekanan udara rendah dengan suhu udara yang tinggi, sehingga angin bergerak dari benua Asia menuju ke benua Australia, di mana belahan bumi sebelah selatan itu tekanan udaranya rendah, suhu udara tinggi, sedangkan di belahan bumi utara tekanan udara tinggi, suhunya rendah, sehingga angin bergerak dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah. Itu pergerakan angin muson barat yang menyebabkan di wilayah Indonesia itu mengalami musim penghujan. Perhatikan berikutnya juga. Nah, hubungan letak geografis dengan perubahan musim di Indonesia. Ya, peta pergerakan angin musim timur sekarang, muson timur. Angin ini bergerak dari benua Australia menuju ke benua Asia, yang mana pada saat itu benua Australia atau di belahan bumi selatan itu mengalami tekanan udara yang tinggi dan suhu udaranya rendah. Kenapa demikian? Karena posisi matahari berada di belahan bumi utara di 23,5 derajat lintang utara, menyebabkan angin bergerak dari belahan bumi selatan ke belahan bumi utara. Ini menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Lalu apa hubungannya letak geografis dengan perubahan musim di Indonesia? Nah, dengan pergerakan angin tadi, maka terbentuklah dua angin muson tadi, yaitu angin muson barat, angin yang bertiup setiap 6 bulan sekali dari bulan Oktober sampai Maret. Saat itu kedudukan semu matahari di belahan bumi selatan, seperti tadi yang sudah dijelaskan, sehingga Indonesia mengalami musim penghujan. Namun pada saat ini kita tidak bisa menggunakan patokan seperti itu, karena keadaan di bumi, keadaan di dunia ini sudah berubah karena berbagai ulah manusia, seperti adanya pemanasan global, sehingga musim ini tidak menentu, tidak bisa digunakan sebagai patokan lagi. Namun ini sebagai acuan bahwa pergerakan angin ini tetap akan ada seperti penjelasan tersebut. Yang kedua yaitu angin musim timur. Angin musim timur ini bertiup dari benua Australia ke benua Asia, di mana pada saat itu matahari di belahan bumi utara, sehingga angin bertiup mulai bulan April sampai September. Kedudukan semu mataharinya itu menyebabkan Indonesia musim penghujan. Selanjutnya, pengaruh letak Indonesia terhadap perubahan musim. Nah, dengan adanya perpaduan antara letak astronomis dengan letak geografis Indonesia tersebut menimbulkan kondisi Indonesia sebagai berikut. Kondisinya yang pertama, matahari bersinar terus-menerus sepanjang tahun. 2. Penguapan tinggi, sehingga kelembapan udara juga tinggi. Memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Memiliki wilayah hutan hujan tropis yang cukup lebat. Memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pengaruh letak geografis terhadap keadaan penduduk. Nah, geografis terhadap keadaan penduduk ini berpengaruh sekali karena kondisi geografis Indonesia. Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing, yakni dalam bidang seni, bahasa, peradaban, agama. Mengapa Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing? Karena Indonesia itu berdasarkan letaknya strategis.
yaitu di antara dua benua dan dua samudera tadi. Yang kedua, Indonesia terletak di antara negara-negara berkembang, sehingga memiliki banyak mitra kerjasama. Yang selanjutnya, Indonesia sebagai lalu lintas perdagangan dan pelayaran di Indonesia cukup ramai, sehingga menunjang perdagangan di Indonesia dan menambah pendapatan negara. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah letak geologis. Letak geologi merupakan letak wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Bisa kalian lihat bahwa peta secara geologis keberadaan di Indonesia. Indonesia berada 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasian, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Di situ bisa terlihat. Nah, di manakah letak geologis Indonesia? Letak geologis Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, seperti terlihat pada peta geologis tadi. Indonesia terbagi menjadi kawasan geologis sebagai berikut, yaitu daerah dangkalan Sunda. Daerah dangkalan Sunda ini meliputi Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Daerah dangkalan Sahul meliputi Indonesia bagian timur seperti Papua dan sebagian Maluku. Daerah peralihan yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, yaitu Sulawesi dan Nusa Tenggara. Itu merupakan pembagian kawasan geologis Indonesia tadi berdasarkan letak geologis dengan adanya 3 lempeng besar dunia tadi. Nah, pengaruh letak geologis Indonesia. Indonesia dikenal dengan julukan Ring of Fire, yaitu adanya banyak gunung api yang aktif. Yang kedua, sumber industri berupa tambang dan mineral seperti emas, besi, perak, dan lain-lain. Indonesia juga memiliki lahan yang subur. Dan Indonesia rawan terjadi bencana alam. Dengan adanya posisi Indonesia berdasarkan 3 lempeng besar dunia itu, Indonesia itu akan rawan terjadi bencana seperti bencana gunung berapi, bencana tsunami, gempa bumi, bencana runtuhan, karena kondisi struktur batuan di wilayah Indonesia itu tidak stabil sesuai dengan pergerakan lempeng tersebut, sehingga akan menimbulkan bencana alam. Selanjutnya, dengan adanya letak geologis itu juga keanekaragaman hayati di Indonesia itu banyak. Itu merupakan pengaruh letak geologis Indonesia. Sekarang luas Indonesia. Dari Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan bahwa wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia yaitu daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan benua
Amerika Serikat atau Australia. Nah, daratannya terdiri atas 13.466 pulau dan garis pantai mencapai 99.030 km. Ini merupakan materi kita hari ini. Kesempatan kali ini yaitu mengenal lokasi tempat tinggal. Semoga dengan materi ini dari capaian-capaian tujuan pembelajaran tadi bisa kalian penuhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.